Pernahkah Anda merasa sakit bertahun-tahun, bolak-balik ke dokter, namun hasilnya selalu nihil? Atau mungkin setiap malam Anda terjaga, dihantui mimpi-mimpi mengerikan, melihat ular atau binatang buas yang mengejar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati saudaraku, bisa jadi itu bukan penyakit medis biasa. Bisa jadi ada gangguan sihir yang sedang bekerja di dalam tubuh Anda tanpa Anda sadari. Sihir itu nyata, gaib itu ada, namun Allah dan Al-Quran adalah obat yang paling sempurna. Sebelum kita bedah tuntas 5 ciri orang yang terkena sihir agar Anda bisa mendeteksi diri sendiri dan keluarga, mari kita luruskan niat. Bantu subscribe, like, dan share video ini. Niatkan sedekah informasi. Siapa tahu, satu share dari Anda menjadi jalan kesembuhan bagi orang lain yang sedang menderita. Dan yang mengetik amin di kolom komentar, saya doakan semoga Allah lindungi Anda sekeluarga dari segala mara bahaya, sihir, dan ain, serta rezekinya mengalir deras, penuh berkah. Amin, ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia yang berdampingan dengan alam gaib. Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Namun, ada segelintir manusia yang bersekutu dengan jin fasik atau syaitan untuk mencelakai saudaranya sendiri. Inilah yang disebut dengan sihir. Sihir bukanlah dongeng. Sihir adalah kejahatan kuno yang sudah ada sejak zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Musa. Ia dilakukan dengan mantra, jampi-jampi, buhul, atau pesona yang tujuannya merusak rumah tangga, merusak kesehatan, hingga merusak akal pikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran membenarkan adanya sihir ini. Namun Allah juga menegaskan bahwa sihir tidak akan mempan tanpa izinnya. Mari kita renungkan surah Al-Baqarah ayat 102. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Artinya, dan mereka itu tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Ayat ini adalah pondasi kita. Jangan takut pada sihirnya, tapi takutlah pada Allah yang menggenggam sihir itu. Jika kita dekat dengan Allah, sihir itu ibarat debu yang menabrak benteng baja. Hari ini, kita akan membahas 5 ciri-ciri orang terkena sihir yang sering dipaparkan oleh para ulama, termasuk Ustadz Khalid Basalamah dan praktisi ruqyah syariah. Kenali tandanya agar kita bisa segera melakukan pengobatan. Ciri pertama, dan ini yang paling sering dialami sebagai indikasi awal gangguan sihir, adalah sering mimpi buruk dan melihat binatang. Tidur adalah istirahat, namun bagi korban sihir, tidur adalah siksaan. Mimpi yang dialami bukan mimpi biasa. Mimpi ini terasa sangat nyata, mencekam, dan berulang-ulang atau repetitif. Binatang apa yang sering muncul? 1. Ular. Seringkali bermimpi melihat ular. Entah ular itu diam, melilit tubuh, atau menggigit. Dalam dunia tafsir mimpi dan ruqyah, ular sering diasosiasikan dengan gangguan sihir atau musuh yang tersembunyi. 2. Anjing. Bermimpi dikejar anjing hitam atau gerombolan anjing yang ingin menggigit. 3. Binatang buas lainnya, seperti kalajengking, tikus, atau kucing hitam yang menyeramkan. Rasulullah SAW membagi mimpi menjadi 3. Beliau bersabda, Ar-ru'ya thalathun, far-ru'ya salihatu bushra minallah, war-ru'ya tahzinun minasyaiton, war-ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah. Artinya, mimpi itu ada 3. Mimpi yang baik adalah kabar gembira dari Allah, mimpi yang menyedihkan atau buruk berasal dari syaitan, dan mimpi yang berasal dari bisikan hati sendiri. Jika Anda sering mimpi jatuh dari tempat tinggi, mimpi tenggelam, atau mimpi berada di kuburan dan tempat sampah, waspadalah. Itu adalah sinyal bahwa pagar aura Anda sedang ditembus oleh energi negatif syaitan kiriman. Jangan abaikan, segera ambil air wudhu dan bacakan ayat kursi sebelum tidur. Ciri yang kedua adalah gelisah dan tidak bisa tidur atau insomnia. Pernahkah Anda merasa sangat lelah,
badan remuk redam ingin istirahat, tapi begitu kepala menyentuh bantal, mata ini mendadak terang. Hati mendadak berdebar kencang tanpa sebab. Ini bukan insomnia medis biasa. Gangguan sihir seringkali menyerang di waktu malam, karena malam adalah waktu di mana syaitan paling aktif berkeliaran. Korban sihir akan merasa panas badannya di malam hari, atau merasa ada yang mengawasi di sudut kamar. Pikirannya dibuat traveling kemana-mana, mengingat masalah yang tidak penting, tujuannya satu, agar Anda lalai dari zikir pagi petang dan sholat malam. Setan sangat benci orang yang tidurnya berkualitas untuk bangun sholat tahajud, maka dibuatlah dia gelisah. Jika ini terjadi, jangan paksa memejamkan mata sambil main HP, tapi duduklah, ambil Al-Quran, dan bacalah surah Al-Mulk, atau dengarkan lantunan ruqyah. Lawan gelisah itu dengan ketenangan kalam ilahi. Allah berfirman dalam surah Ar-Rod ayat 28. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ciri ketiga, ini menyerang psikis dan mental. Sering merasa was-was dan cemas berlebihan. Was-was adalah senjata utama iblis. Dalam kasus sihir, was-was ini bisa berupa 1. Ragu dalam beribadah. Tadi sudah wudhu belum ya? Tadi rokaat keberapa ya? Dibuat lupa terus-menerus. 2. Takut mati berlebihan. Tiba-tiba ada serangan panik atau panic attack. Merasa akan mati besok, merasa sakit jantung padahal sehat. 3. Emosi tidak stabil. Mudah marah meledak-ledak hanya karena masalah sepele. Suami istri bertengkar hebat setiap hari tanpa sebab jelas. Ini ciri khas sihir tafrik atau pemisah. Allah mengajarkan kita untuk berlindung dari penyakit was-was ini dalam surat penutup Al-Quran, An-Nas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan syaiton yang biasa bersembunyi. Syaiton itu disebut Al-Khannas, dia bersembunyi, dia meniupkan keraguan ke dalam dada manusia. Jika Anda sering merasa sedih mendadak, ingin menangis tanpa sebab, atau merasa putus asa dari rahmat Allah, sadarilah sahabatku, itu bukan diri Anda. Itu adalah bisikan sihir yang ingin menghancurkan iman Anda. Lawan dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ciri keempat adalah sering merasa ada penyakit atau sakit yang berpindah-pindah. Ini ciri yang paling menyiksa secara fisik. Sakitnya terasa nyata, sakit kepala seperti ditusuk paku, sakit perut seperti diaduk-aduk, sakit di belikat atau pundak yang sangat berat. Namun anehnya, ketika diperiksa secara medis, ronsen, CT scan, cek darah, dokter mengatakan, Bapak Ibu sehat, tidak ada penyakit apa-apa. Atau sakitnya berpindah-pindah, pagi sakit di kaki, sore pindah ke perut. Ada juga ciri fisik lain seperti 1. Sering sendawa terus-menerus saat mendengar Al-Quran. 2. Lebam-lebam biru di paha atau lengan saat bangun tidur, padahal tidak terbentur. Ini adalah gangguan jin yang berjalan di aliran darah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitona yajri minal insani majrod dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka solusinya adalah ruqyah dan bekam. Bekam membantu mengeluarkan darah kotor, dan ruqyah membakar energi negatif di dalamnya. Ciri kelima yang disebutkan, dan ini mungkin jarang disadari, adalah orang yang badannya pernah diukir-ukir, tato atau rajah. Apa maksudnya? 1. Secara fisik, tato atau rajah. Orang yang pernah memasang tato, apalagi tato yang berisi mantra, simbol-simbol syirik, atau susuk yang dimasukkan ke tubuh. Ini adalah portal atau pintu gerbang bagi jin untuk keluar masuk tubuh. Selama benda itu ada di tubuh, atau selama tato mantra itu belum ditaubati, sihir akan mudah masuk. Secara goib, terkadang korban sihir bangun tidur merasa ada goresan cakar harimau atau ukiran simbol aneh di kulitnya yang muncul tiba-tiba. Islam melarang keras menato tubuh atau membuat rajah. Rasulullah SAW melaknat hal ini.
La'anallahul washimati wal mustaushimati. Allah melaknat wanita yang membuat tato dan wanita yang meminta dibuatkan tato. Hadis riwayat Bukhari. Jika Anda memiliki masa lalu memakai susuk atau rajah, segera buang. Bertaubatlah. Itu bukan pelindung. Itu adalah pengundang musibah. Bersihkan tubuh kita agar malaikat rahmat mau mendekat. Sahabatku, jika Anda merasakan satu atau lebih dari ciri di atas, jangan panik. Kepanikan adalah makanan syaitan. Lakukan ruqyah mandiri sekarang juga. Ambil air wudhu, pegang bagian tubuh yang sakit atau dada Anda, bacakan Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas masing-masing 3 kali. Tiupkan ke tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Minum air yang sudah dibacakan ayat tersebut. Ingat, kesembuhan hanya milik Allah. Kita hanya berikhtiar. Jadikan rumah kita bersinar dengan sholat dan tilawah, maka kegelapan sihir akan sirna dengan sendirinya. Sebelum saya tutup, saya ingin menyapa Anda semua. Dari kota atau negara mana saja Anda menyimak video ini, silahkan tulis di kolom komentar, agar kita saling mengenal dan saling mendoakan. Dan sebagai penutup yang indah, mari kita penuhi kolom komentar dengan sholawat atau doa yang paling sering Anda baca dan paling Anda senangi. Tuliskan Allahumma sholli ala Muhammad atau doa-doa harian Anda. Semoga doa yang Anda tulis menjadi saksi keimanan kita di yaumil akhir nanti. Terima kasih telah menyimak. Semoga Allah sembuhkan yang sakit dan Allah lindungi yang sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.